data dalam penggunaannya untuk proses pengolahan data di dalam SISAP. Jadi sebelum saya mulai, saya absen dulu untuk kelas 2021B, Zuhria Akmalul Fitri. Hadir, Pak. Viko Muhammad Rafid. Hadir, Pak. Aderio Randy. Hadir, Pak. Muhammad Risalah. Sultan Khairul. Ica Amilatul. Hadir, Pak. Irsad Adi Rohman. Hadir, Pak. Hilda Mutia. Hadir, Pak. Diva Muklisa. Hadir, Pak. Arkan Mahardika. Hadir, Pak. Adinda Nabila. Hadir, Pak. Arafat Dia. Hadir, Pak. Balkis Nur Aura. Balkis Nur Aura. Hadir, Pak. Rehan Renaldi. Hadir, Pak. Iya. Ya. Febrian Dava. Hadir, Pak. Oksana Khairunida. Oksana. Jose Gilang. Hadir, Pak. Faizatul Mukaroma. Hadir, Pak. Akbar Rizky. Regi Muhammad. Akbar Rizky. Hadir, Pak. Akbar Rizky hadir. Regi Muhammad. Hadir, Pak. Ahmad Aryandi. Alda Elsa. Hadir, Pak. Siftian Abdullah. Hadir, Pak. M. Defrisal. M. Defrisal. Ahmad Khairu. Hadir, Pak. Muhammad Amarul. Muhammad Amarul. M. Alfan. Hadir, Pak. Zakaria Nur. Hadir, Pak. Muhammad Nizam. Hadir, Pak. Nadifa Awalia. Hadir, Pak. Nurkolis Majid. Hadir, Pak. Tania Zufina. Hadir, Pak. Fata Bima. Fata Bima. Hadir, Pak. Aulia Salsabila. Aulia Salsabila. Hadir, Pak. Hadir. Fitri Nur Fauzi. Hadir, Pak. Fitra. Fitri. Fitra Nur Fauzi hadir. Baik, 2021B yang belum saya panggil. Saya, Pak. Pak Oksana. Masnya dulu. Saya Risalah Naufal 008. 008. Terus Saya Oksana 034. 034. Oke. Terus Saya Pak Sultan Karula 010. oke, terus sudah nggih? Baik. Saya ke 2021A. Alvina Dian. Ya, saya, Pak.
Kemudian Rahma Fatihah. Hadir, Pak. Deta Eka. Hadir, Pak. Jildan Faisal. Aditya Eka. Gisti Aprilia. Hadir, Pak. Alia Alvita. Hadir, Pak. Mei Diana. Aulia. Eugenia. Louis Wang. Alvin Cahya. Yuninda Intan. Julvia Arifatul. Hadir, Pak. Anandita. Lintang Ikhtiar. Hadir, Pak. Bima Pratama. Azif Hanif. Dewi Rara. Hadir, Pak. Muhammad Ataullah. Sananda Gilang. Muhammad Andika. M. Fares. Salsya Irmalia. Hadir, Pak. Dan Mas Adi Maulana. Jarwo Trimulyo. Bagas Setia. Salsabila Nur. Hadir, Pak. Wilda Cahya. Hadir, Pak. Ahmad Rogib. Kiena Salsabila. Hadir, Pak. Valen Jidana. Hadir, Pak. Hilal Hindi. Ali Zainal. Zauza Audi. Rian Ferdiansyah. Baik, yang belum dipanggil 2021A. Kita semua nggih. Baik, sebentar. Baik, sudah muncul slide-nya. Baik, melanjutkan kemarin terkait dengan list, di mana list kemarin adalah rangkaian data yang mana penyimpanan datanya di dalam memori diletakkan secara berurutan. Di dalam hash table ini juga terkait dengan proses penyimpanan data di dalam sebuah memori komputer, di mana keunggulan dari hash table ini sebenarnya adalah letak dari atau lokasi penyimpanannya diletakkan sesuai dengan inputan oleh user atau sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh pengguna, sehingga nantinya dalam proses penyimpanan data di dalam hash table ini datanya lebih terkontrol dan lebih mudah untuk diidentifikasi lokasi memorinya. Pengertian dari hash table sendiri adalah hashing atau transformasi aritmatik dari sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Jadi nantinya hash table ini dia akan memberikan kode khusus yang mana kode tersebut bisa diberikan kepada sebuah data yang bentuknya string. Data yang bentuknya string tentu saja berupa minimal berupa kata. Ya, jadi nantinya dalam hash table ini
kata-kata yang disimpan di dalam sebuah memori komputer itu akan diidentifikasikan dengan memberikan identitas di depannya. Nanti ada contohnya. Menurut bahasanya, hash berarti memenggal dan kemudian menggabungkan. Sehingga hashing sendiri nantinya digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah array agar penyimpanan data dan pencarian data, penambahan data, serta penghapusan data dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini karena kemudahan yang diberikan dalam proses hash table ini adalah memberikan identitas kepada data yang ada di dalam atau disimpan di dalam memori komputer tersebut. Dan data itu letaknya bisa disesuaikan dengan inputan yang dilakukan oleh user. Hash table sendiri adalah sebuah struktur data yang terdiri dari sebuah tabel dan fungsi yang bertujuan untuk memetakan nilai kunci yang unik untuk setiap record dan menjadi angka atau hash lokasi record tersebut dalam sebuah tabel. Jadi nantinya kode-kode di dalam atau identitas di dalam sebuah data dalam hash table itu nantinya diberikan pada saat kita menambahkan data tersebut ke dalam sebuah hash table. Jadi nanti ada contohnya, jadi setiap data yang kita masukkan identitasnya kita berikan di awal ketika kita menambahkan. Berbeda dengan yang ada di dalam linked list ya kemarin, atau di dalam array pada umumnya, di mana data tersebut identitas atau kode uniknya biasanya di-generate berdasarkan kode atau letak memori di dalam, letak data di dalam sebuah memori komputer. Sehingga di situ baru diketahui posisi dari data di linked list tersebut, dan biasanya kalau linked list biasanya letaknya berurutan. Sedangkan di dalam hash table sendiri, posisi atau kode unik yang merupakan letak dari data di dalam memori komputer itu nantinya kita masukkan berbarengan pada saat kita menambahkan data tersebut. Sebuah tabel hash terdiri dari fungsi pemetaan dan array, di mana array berisi data Anda, sementara fungsi pemetaan digunakan untuk menetapkan nilai numerik kunci untuk data. Nah, menetapkan nilai numerik inilah yang nantinya menjadi tempat penyimpanan dari data yang disimpan dalam sebuah hash table yang sifatnya unik sehingga nanti mudah diidentifikasi oleh sebuah program. Hal ini membantu dalam mengkategorikan data Anda serta mempercepat waktu pencarian ketika Anda mencari data tersebut. Ilustrasi dari hash table adalah sebagai berikut. Di sini ada data dari John Smith, Lisa Smith, dan Sandra D, di mana di sini ada nomor telepon dari masing-masing orang tersebut, di mana Lisa Smith memiliki nomor telepon 521-8976 yang diletakkan di memori nomor 1. Sedangkan John Smith diletakkan nomor teleponnya di memori nomor 2. Sedangkan Sandra D berada di nomor 14. Kode-kode unik inilah yang ada di bagian depan inilah 01, 02, 14, dan seterusnya, yang nantinya memudahkan ketika Anda untuk berinteraksi dengan data-data yang ada di dalam hash table. Tidak seperti yang ada di linked list kemarin, yang mana lokasi atau kode uniknya digenerate berdasarkan letak memori di dalam sebuah memori komputer, tapi kalau di dalam hash table itu bisa kita generate dari awal, sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi lokasi dari data tersebut. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Sudah mendapat gambaran perbedaan antara linked list, kemudian sekarang kita bicara tentang hash table. Sudah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya lanjutkan. Keunggulan dari hash table sendiri, yaitu sebuah struktur hash table ini adalah waktu aksesnya yang cukup cepat.
jika record yang dicari langsung berada pada angka hash lokasi penyimpanan. Nah, angka hash inilah yang tadi ada dalam ilustrasi di slide sebelumnya yang berisi angka 01, 02 sampai dengan 015 tadi. Itu adalah angka hash-nya atau angka lokasi dari penyimpanan data. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali kita temukan hash table yang record-recordnya mempunyai angka hash yang sama atau bertabrakan. Ya. Sehingga pemetaan hash function yang digunakan bukanlah pemetaan satu-satu antar dua record yang tidak sama dapat dibangkitkan menjadi hash yang sama, maka dapat terjadi bentrokan atau collision. Sehingga penempatan suatu data record untuk mengatasi ini perlu diterapkan kebijakan resolusi bentrokan atau collision resolution policy untuk menentukan lokasi record dalam tabel. Pemetaan untuk menghindari collision ini biasanya kita menggunakan fungsi for, ya kita menggunakan fungsi for yang mana nantinya bisa digunakan untuk menggenerate data secara berurutan. Misalkan saja dimulai dari angka 01 sampai seterusnya sampai n. Ya, n ini bisa sampai 10, bisa sampai 100, bisa sampai 5 tergantung dari inputan dari user. Umumnya kebijakan resolusi bentrokan ini dengan mencari lokasi tabel yang masih kosong pada lokasi setelah lokasi yang berbentrokan. Jadi data yang memiliki angka hash yang sama itu bisa dicari solusinya dengan mencari data atau nilai hash yang masih kosong datanya. Ya. Struktur dan fungsi pada hash table menggunakan struktur data array asosiatif yang mengasosiasikan record dengan sebuah field kunci unik atau yang disebut sebagai hash-nya, berupa bilangan yang merupakan representasi dari record tersebut. Misalkan terdapat data sebuah string yang tidak disimpan dalam sebuah hash table, string tersebut dipresentasikan dalam sebuah field kunci K, sehingga di dalam proses penulisannya nantinya K dalam kurung X, di mana fungsi pembangkit field kunci sama dengan 1, sedangkan H dalam kurung X adalah hash function 2. Cara untuk mendapatkan field kunci ini sangatlah beragam, namun hasil akhirnya adalah sebuah bilangan hash yang digunakan untuk menentukan lokasi record. Salah satu cara untuk mendapatkan field kunci ini atau hash unique ini biasanya menggunakan fungsi for yang menggenerate data secara berurutan, misalkan mulai dari n lebih kecil sama dengan 0, n sama dengan 1, misalkan, berarti mulai dari 1 sampai X++, misalkan. X++-nya tergantung dari inputan usernya. Bilangan hash ini nantinya dimasukkan ke dalam hash function dan menghasilkan indeks lokasi record dalam tabel. Operasi umum yang ada pada dalam sebuah hash table yaitu adalah penambahan data, insert, penghapusan data, delete, dan pencarian data, find. Sama yang ada di dalam fungsi yang ada di list kemarin. Di dalam create hash atau insert hash, kita sebelum membuat hash table, kita perlu ada sistem collection di dalam program tersebut yang ada di posisi bagian atas dari sebuah program. Bila tidak ditambahkan, maka fungsi hash table tidak akan tersedia. Jadi hash table ini merupakan function yang ada di dalam library yang ada di dalam sysap yang biasanya dideklarasikan di bagian awal program, yang di bagian atas kiri. Kemudian create hash table, sintak untuk membuat hash table baru yaitu hash table, yaitu memanggil fungsi hash table, sedangkan CKY adalah nama hash table yang dibuat. Jadi hash table, kemudian CKY nama hash table-nya sama dengan new hash table. Hampir sama dengan yang ada di dalam sebuah fungsi list kemarin. Tapi di sini kita menggunakan fungsi hash table. Jadi CKY itu adalah nama hash table-nya, kemudian sama dengan new hash table. Sama seperti yang ada di linked list kemarin. Kemudian insert value, di sini ada sama seperti dalam linked list yang kemarin menggunakan fungsi add. Di situ nama dari hash table-nya
deklarasikan atau deklarasikan dulu, yaitu CKY titik add kemudian dalam kurung 004, ya itu adalah key-nya atau hash uniknya 004 itu, kemudian dalam kurung Diki Setiawan itu adalah value-nya atau nilai string-nya. Jadi dalam setiap penambahan yang ada di dalam sebuah hash table itu dimulai dari kode unik atau hash-nya, kemudian koma di dalam kurung nilai string-nya menggunakan petik 2 seperti itu. Kemudian di dalamnya dituliskan nama datanya. Jadi dicontohkan sini ada CKY.add dalam kurung 004 itulah nilai hash-nya, dan Diki Setiawan adalah value-nya atau nilai string-nya. Sedangkan delete value berbeda dengan yang ada di dalam link list kemarin. Kalau di delete value ini kita cukup menghapus berdasarkan nilai hash-nya. Nah, contohkan di sini karena tadi yang ditambahkan adalah hash-nya 004, maka sintaknya adalah CKY titik remove dalam kurung 004. Berarti sintak ini akan menghapus data dari Diki Setiawan tadi. Kemudian find, ya ini hampir sama dari seperti yang di dalam link list yang kemarin sudah Anda kerjakan tugas praktikumnya, yaitu console return dalam kurung nama hash table-nya yaitu CKY, kemudian titik contains value, kalau kemarin contain saja ya, yang di dalam link list kemarin, kemudian nilai yang dicari yaitu Diki Setiawan. Ya, jadi yang kemarin di list itu ada fungsi contain aja, kemudian yang ini ada contain value, hanya perbedaannya seperti itu. Apabila nilai yang dicari ada, maka akan muncul, atau true, dan apabila tidak akan muncul, maka nilainya adalah false. Nah, kemudian untuk menampilkan key dan data kita menggunakan sintaks seperti ini. For each string di in CKY.key, kemudian console return nilai key-nya, kemudian D-nya. D-nya ini adalah bentuk string-nya, kemudian value-nya dalam kurung, kemudian petik plus CKY DI. Ya. Jadi itu untuk menampilkan dari hasil dari hash table yang kita sudah simpan sebelumnya. Ya, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi fungsi hash table ini hampir sama seperti dengan list yang kemarin, kemudian array yang sebelumnya. Tapi di sini cuma yang membedakan adalah ketika kita meng-create hash table, itu nantinya setiap kita menginsert datanya, itu nilai atau lokasi memorinya kita sudah tentukan terlebih dahulu bersamaan saat proses insert tadi. Kalau yang di list kemarin kan langsung dia menempati lokasi memori secara berurutan. Kalau di dalam hash table ini kita yang menentukan lokasinya seperti itu. Baik, ada pertanyaan dulu mungkin? Izin bertanya, Pak. Iya. Nama saya Rahmat Kata Tauhid dengan NIM akhir 003. Oke. Izin bertanya, tadi kan ada fungsi CKY. Mm-mm. Apa nama fungsi dari bisa dirubah atau enggak tulis? Oh ya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Fatia. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, terkait CKY tadi itu adalah nama fungsi dari hash table-nya. Jadi nama fungsi ini bisa berganti-ganti seperti kemarin ketika Anda create array, ada namanya array, misalkan array apa di belakangnya itu, new array, kemudian array-nya di belakangnya. Sama seperti ini, hash table CKY ini bisa diganti. Misalkan hash table, kemudian spasi NM MHS misalnya, nama mahasiswa misalkan, bisa seperti itu.
atau hash table spasi NORMHH nomor rumah misalkan bisa seperti itu. Jadi CKY ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan dari program Anda. Seperti itu Mbak Fatihah. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi secara umum dari yang kemarin link list kemudian array sebelumnya ini saling berkaitan, di mana fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk menyimpan secara temporary data-data yang Anda simpan atau Anda create atau Anda insert pada saat menjalankan sebuah program yang Anda buat, sementara di dalam sebuah memori. Kalau di dalam link list itu kemarin secara berurutan, kemudian di array sebelumnya itu letaknya tergantung dari posisi memori yang kosong, kemudian di array di hash table ini Anda deklarasikan di bagian awal program seperti tadi 004, dalam petik tanda 2, titik 2, kemudian string dari atau value dari hash table tersebut. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi fungsi-fungsinya secara umum sintaks-sintaksnya sama seperti kemarin, add, kemudian remove, kemudian find value kalau yang di dalam hash table ini. Ada lagi mungkin pertanyaan? Jadi harusnya tidak terlalu susah karena ini masih berkesinambungan dengan yang program-program yang kemarin. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Ini kan hash table ini kan tadi pakai key dan value ya Pak. Iya, Nah, betul. key-nya itu bisa berupa string atau cuman angka aja Pak? Kayaknya berupa angka saja. Kayaknya, Kayaknya berangkat. Value-nya yang bisa angka, bisa string, bisa tergantung kebutuhan. Berarti kalau kita punya data yang besar gitu kita harus kasih key-nya gitu Pak, manual gitu. Nggak bisa di bisa pakai fungsi for, Mas. Oh. Tadi ya, fungsi for seperti tadi misalkan mulai dari 1 ya, misalkan A sama dengan 1, kemudian nanti nilai N lebih kecil sama dengan 1, N plus plus, biasanya gitu kan, untuk menggenerate data ya. Nah, seperti itu, bisa seperti itu. Itu juga salah satu cara untuk menghindari collision tadi, menghindari collision atau tabrak atau bentrokan nilai value yang mungkin bisa jadi sama atau sudah dipakai sebelumnya. Seperti itu, Mas. Baik Pak, makasih. Ya. Baik. Ada lagi mungkin terakhir? Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Nanti saya share materinya. Ya, jadi dari hasil sementara ini untuk evaluasi tugas-tugas dari awal sampai akhir, harusnya ya banyak yang A harusnya. Tapi ya tergantung dari Anda sudah bisa mengira-ngira sendiri, kira-kira nilai saya ini nanti di akhir semester apa? Bisa A, amin, B, B plus, C plus, atau bahkan ada yang nggak lulus. Kalau nggak lulus ini biasanya karena kesalahannya sendiri. Biasanya tidak mengumpulkan tugas. Nah, ya susah. Kalau saya tidak dikasih tugas, disuruh mengumpulkan tugas, nggak mengumpulkan, kan susah ngasih nilainya ya. Saya lebih prefer yang meskipun dengan susah payah, mungkin nilainya nggak terlalu bagus juga, tapi ada nilainya. Jadi, berarti ada usahanya dalam mengerjakan tugas-tugas praktikum yang kalau saya lihat harusnya banyak yang A harusnya. A dan A min banyak. Dan sisanya ya antara B plus B, C plus C. Nah, saya takut ada yang B sama E itu aja. Gitu. Ya, jadi Anda sudah bisa mengira-ngira sendiri saya absennya seperti apa, nilai saya seperti apa, Anda sudah bisa mengering-ring kira-kira nanti saya akhir semester ini nilainya berapa, seperti itu.
Dan di tugas yang terakhir ini saya harap Anda mengerjakan sebaik mungkin sehingga nilai yang tadi sudah sampai kemarin list sudah diperkirakan dapat A, akhirnya dapat A beneran. Ya, jangan sampai nanti ini di stable tiba-tiba nggak ngumpulkan gitu. Nah, susah. Berarti ada cacatnya nilainya. Akhirnya nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Seperti itu. Itu dari saya, karena ini adalah pertemuan teori terakhir. Kemudian minggu depan Anda hanya mengumpulkan tugas saja untuk praktikum hash table. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke. Ya. Baik, Pak. Baik, jadi gitu ya. Jadi saya tidak, jadi nilainya, jadi kalau Anda sudah dari nilai-nilai tugas selama ini Anda sudah bisa mengira-ngira nanti saya di struktur data ini dapat apa, ini sudah bisa mengira-ngira harusnya. Seperti itu. Jadi nanti habis ini saya akan upload materinya sekaligus praktikum untuk hash table ini. Kemudian dikumpulkan hari Selasa seperti biasa pukul 11. Ya, Mas Amarul Ramadan. Izin Bapak, tadi Absen. Iya. Ya, sebentar ya. Iya, Bapak. Oke. Oke ya, sudah jelas semua ya. Terkait dengan perkiraan nilai, kemudian tugas-tugas, absen dan segala macam, Anda sudah bisa melihat sendiri. Kemarin juga dari PJ-PJ-nya terkait dengan absen yang di pertemuan 1 sampai 3 yang masih belum KRS dan segala macam sudah saya perbaiki. Nanti tolong dicek lagi, tapi setelah itu ya mohon maaf yang 45 dan seterusnya harusnya sudah tidak ada revisi karena sesuai dengan kebiasaan saya, absen saya lakukan di awal, di akhir, sampai akhir sekali ya, bahkan sampai ada yang carry saya masih terima absennya. Seperti itu. Saya tidak mau mempersulit Anda dan Anda juga harus sama, tidak mempersulit kerja saya seperti itu. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Baik. Yang absennya belum? Ini berapa? 052 Bapak. 052. Muhammad Amarul. Oke. Ada lagi? Ada lagi? 21B, 21A? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, nggih? Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tolong dikerjakan untuk tugas praktikum terakhir, dikumpulkan besok hari Selasa. Nah, diusahakan semaksimal mungkin karena kemarin dalam tugas-tugas sebelumnya sudah saya berikan catatan-catatan terkait kekurangan-kekurangan dalam tugas Anda. Hingga nanti bisa Anda dapat nilai maksimal. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.